Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi dengan Pak Yazid. Nah, kali ini kita akan belajar ke materi baru yang dimana teman-teman sebelumnya telah mengikuti formatif statistik. Masya Allah, hasilnya sangat bagus dan memuaskan. Barakallah untuk yang mendapatkan nilai 100. Bagi yang belum mendapatkan nilai 100, jangan berkecil hati, ya. Teman-teman sudah berusaha dengan maksimal, ya. Jadi masih bisa ditingkatkan di materi berikutnya. Dan buat teman-teman yang pastinya bukan hanya nilai yang dicari, tetapi juga sportivitas, yaitu mengerjakannya dengan penuh nilai-nilai kejujuran dan kepercayaan diri. Oke, nah kali ini kita akan masuk materi baru. Nah, materi ini sebenarnya adalah pengukuran sudut. Namun sebelum masuk ke pengukuran sudut, kita akan terlebih dahulu berkenalan dengan hubungan antar garis. Sebelumnya, mari kita awali dengan membaca doa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam pembelajaran hari ini, setidaknya teman-teman memiliki dua tujuan pembelajaran. Pertama, siswa dapat mengetahui hubungan antar dua garis. Siswa dapat mengidentifikasi hubungan antar garis. Pertama, pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, kan kalau kita katakan garis seperti ini ya, garis. Ada namanya garis lurus, ya, ada namanya garis bengkok, seperti ini. Nah, sebenarnya ini adalah titik-titik, ya, yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, sehingga akhirnya membentuk sebuah garis, gitu. Selanjutnya, hubungan dua garis. Pertama, di hubungan dua garis itu pertama ada namanya garis sejajar. Apa itu garis sejajar? Yaitu dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tak terhingga. Garis yang saling sejajar dinotasikan dengan simbol garis miring dua ini, ya. Inilah simbol dari garis sejajar. Contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Garis A dan garis B ini dikatakan sejajar. Kenapa? Karena jaraknya, ya, jarak ini dan jarak yang ini sama, ya. Jika sini jaraknya ini 2 cm, maka sini 2 cm. Jika ini 5, di sini 5. Nah, maka ini sejajar, ya. Dan ini jika ditarik lurus terus sama ini, terus itu tidak akan berpotongan atau bertabrakan seperti halnya ini. Ini garis M dan garis N ini tidak sejajar. Yang ini jaraknya lebih lebar, yang ini lebih sempit, ya. Jika ini ditarik, maka ini akan berpotongan dengan garis N. Maka garis M ini dan garis N ini tidak sejajar. Nah, garis sejajar ini banyak sekali sudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Satunya kalau teman-teman naik kereta api, tut. Nah, ini relnya ini, ya, ini menggunakan garis sejajar. Nah, makanya kalau kita melihat rel ini jaraknya harus sama, ya, ini dan yang ini. Kenapa? Kalau nggak sama nanti keretanya akan keluar dari jalur atau dari rel, akan terjadi kecelakaan. Dan ini jika ditarik lurus, ini sampai ke ujung terus, ya, itu akan sama terus, ya, dan mereka tidak akan berpotongan. Nah, ini salah satu contoh penggunaan garis sejajar dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi, bisa kayak jembatan, ya, kayak garis-garis lainnya. Yang berikutnya adalah garis berpotong. Nah, garis berpotong ini adalah dua garis
dikatakan saling berpotong apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Contohnya pada gambar ini. Nah, ini ada garis ya K ke L, ini berpotongan dengan I ke J ya. Mereka bertabrakan, saling bertumpang tindih ya. Dan ini berpotongan. Maka di sini namanya perpotongannya namanya titik potong. Nah, garis berpotong ini ada juga namanya garis berpotong tegak lurus. Nah, artinya apa? Artinya misalkan ini ada garis O ke P, ya, ini berpotongan dengan garis M ke N. Nah, ini garis M ke N ini berpotongnya tegak lurus. Nah, jika dia kedua garis ini berpotongan tegak lurus, maka akan membentuk namanya sudut siku-siku ya di sini ya. Nah, ini kan bentuk sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku besarnya berapa? Betul, 90 derajat. Maka ini 90 derajat, ini juga sama 90 derajat, ini 90 derajat, ini 90 derajat. Nah, ya jadi kalau garis berpotong ada dua, yang satu garis berpotong biasa, satu lagi garis berpotong tegak lurus. Kalau garis berpotong tegak lurus akan membentuk sudut siku-siku, yang besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, contohnya seperti ini juga. Ini ada garis Y dan garis X saling berpotong. Nah, ini berpotongnya tegak lurus sehingga titik O ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, terakhir ada namanya garis berimpit. Apakah itu? Garis berimpit adalah dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus, sehingga hanya melihat sebagai satu garis saja. Jadi misalkan ada dua garis, ya, itu satunya lagi ini bukan di sini ya, tapi di atas garis ini, ya, di atas garis ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini garis B yang berwarna biru, garis A berwarna merah. Nah, ini mereka saling berimpit. Dan garis A, ya, dua titik sudut, dua titik ininya, ini dan ini berada tepat di garis B, maka dia berimpit. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, nih misalkan seperti ini, ya, terus ininya di sini doang miring. Nah, ini bukan berimpit. Kenapa? Karena hanya satu titik saja yang berada di garis yang lainnya, harus kedua titiknya, makanya bentuknya seperti ini yang disebut sebagai garis berimpit. Nah, ya, teman-teman, jadi demikian pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, tadi ada 3 garis, yaitu pertama garis sejajar, garis berpotong, dan garis berimpit. Nah, semoga pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran bermanfaat. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.